Putri dan Aditya Fahri Riansyah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai program Abdi Daya dalam kategori organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya pembahasan. Terdapat 7 poin yang akan dibahas. Yang pertama, kesesuaian identifikasi masalah dengan tujuan. Yang kedua, keberhasilan metode. Yang ketiga, ketercapaian indikator dan luaran. Yang keempat, kesesuaian pelaksanaan. Yang kelima, kekompakan tim pelaksana. Yang keenam, peranan dosen pembimbing. Yang ketujuh, hal-hal yang dinilai unggul dan potensi keberlanjutan. Selanjutnya, pembahasan pertama. Kesesuaian identifikasi masalah dengan tujuan. Berikut permasalahan yang terjadi di BUMDes Sauyunan Desa Cihideng. Belum memiliki pemahaman dalam mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan, terutama untuk yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Minimnya pengetahuan dan rendahnya kepatuhan perpajakan, dan tidak adanya software atau sistem yang mempermudah dalam mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, dan melaporkan pajak. Dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk BUMDes Sauyunan mengenai akuntansi dan perpajakan, dan dibuatnya SIAKTA, System Information Accounting and Tax, sistem yang kami buat untuk mempermudah pengelola BUMDes melakukan pencatatan transaksi akuntansi dan pelaporan pajak, maka tujuan yang telah kami tetapkan akan tercapai. Adapun tujuan dari pembuatan SIAKTA ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan umum perpajakan atau KUP dan melaporkan pajak. Dan yang terakhir, membuat software atau sistem untuk mempermudah pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaporan pajak. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Firda. Baik, di sini ada keberhasilan metode. Yang menjadi tolak ukur efektivitas kegiatan ini, apakah berjalan sesuai dengan fungsinya atau tidak, dapat ditentukan dari metode yang digunakan. Lalu, terdapat 3 unsur yang dapat menunjang keberhasilan metode. Di antaranya adalah yang pertama, pelaksanaan dan sosialisasi pelatihan mengenai akuntansi dan perpajakan. Lalu, ada pelatihan yang diberikan dapat menambah keahlian para pengelola dalam menyusun laporan keuangan dan melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak BUMDes. Lalu, yang terakhir ada simulasi transaksi yang akan diimplementasikan dalam SIAKTA. Lalu, pada slide selanjutnya ada ketercapaian indikator. Di dalam ketercapaian indikator terdapat 5 indikator. Yang pertama ada perubahan perilaku masyarakat. Sebelum adanya sosialisasi dan pelatihan, pengelola BUMDes Desa Cihideng masih belum memahami mengenai akuntansi dan perpajakan. Namun, setelah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan, pengelola BUMDes dapat memahami akuntansi dan perpajakan, sehingga pengelola BUMDes dapat mencatat hingga menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, beserta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu, ada perubahan fisik. BUMDes Sauyunan masih menggunakan pencatatan transaksi yang manual, yakni menggunakan Microsoft Excel. Dengan adanya SIAKTA, pencatatan transaksi menjadi lebih tersistem karena pencatatannya telah otomatis dari penginputan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Sedangkan dalam bidang pajak, diketahui BUMDes Sauyunan telah mempunyai NPWP, namun sebagai wajib pajak belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya SIAKTA, dapat meningkatkan pemahaman BUMDes mengenai perpajakan, sehingga BUMDes dapat melaporkan, menghitung, mencatat, dan menyetorkan pajaknya sendiri. Lalu yang ketiga ada perubahan kemitraan dengan berbagai pihak lain. Dalam bidang akuntansi, BUMDes Sauyunan masih melakukan pencatatan yang manual, dan laporan keuangan yang disusun juga belum sesuai dengan standar. Dengan adanya SIAKTA, laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi karena laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, dalam bidang pajaknya, kepatuhan pajak BUMDes Sauyunan masih rendah. Dengan adanya SIAKTA, BUMDes Sauyunan dapat memahami cara melapor, mencatat, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Dengan dapat menyetor secara mandiri, tentu penerimaan pajak daerah akan meningkat.
peningkatan penerimaan pajak dapat dimanfaatkan untuk fasilitas daerah, sehingga akan menarik wisatawan berkunjung ke daerah tersebut. Lalu, yang keempat ada perubahan kelembagaan lokal. Unit usaha yang dimiliki BUMDes, yakni PAMDes, masih belum dapat pemahaman mengenai akuntansi dan perpajakan. Bukan hanya BUMDes, unit usahanya pun harus memahami bagaimana cara mencatat transaksi hingga menyusun laporan keuangan, bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Dengan adanya Siakta, diharapkan unit usaha dapat menyusun laporan keuangan secara mandiri, serta menghitung pajaknya secara mandiri juga. Lalu ada peningkatan kegiatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga lokal yang dikembangkan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan PHP 2D. Dengan adanya Siakta akan memudahkan pengawas atau kepala desa dan penasehat atau BPD untuk mengetahui kinerja BUMDes dan unit usaha khususnya kinerja keuangan. Dan pada sisi pajaknya, BUMDes dan unit usaha akan lebih taat untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Lalu pada slide selanjutnya ada ketercapaian luaran. Di sini luaran ada luaran wajib dan luaran tambahan. Di dalam luaran wajib terdapat yang pertama ada manual atau panduan sistem produk PHP 2D. Lalu ada profil dan poster hasil pelaksanaan program. Lalu yang ketiga ada video kegiatan. Dan 4 ada publikasi media sosial. Dan luaran tambahan terdapat jurnal atau publikasi ilmiah dan ada publikasi media massa. Untuk luaran tambahan belum ada yang tercapai dikarenakan masih dalam proses. Namun, luaran tambahan yang terdiri dari jurnal dan publik media massa itu juga masih belum bisa tercapai karena masih dalam proses pembuatan. Lalu ada kesesuaian pelaksanaan. Kesesuaian pelaksanaan ada waktu, biaya, dan personalia, bahkan yang lainnya. Yang pertama ada pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan dikarenakan adanya PPKM. Lalu yang kedua, terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang sudah dibuat dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu yang terakhir ada semua anggota memiliki job desk masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur. Selanjutnya, ada juga kekompakan di tim pelaksana. Seperti yang pertama yaitu intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen, dan yang kedua presentasi mahasiswa yang terlibat. Lalu ada juga peranan dosen pembimbing. Seperti yang pertama yaitu membantu menyusun proposal, selanjutnya ikut serta dalam pengisian monef, mengarahkan penyusunan kegiatan hingga jadwal pelatihan, memberikan bimbingan tentang pemahaman mengenai akuntansi dan perpajakan, mendampingi setiap pertemuan atau rapat, membantu mencari solusi saat konsep akuntansi yang tidak mungkin diterapkan ke dalam sistem. Lalu membimbing persiapan sosialisasi dan pelatihan kepada BUMDes. Selanjutnya ada juga hal-hal yang dinilai unggul dan potensi berkelanjutan. Yang pertama, yaitu penginputan transaksi yang otomatis terintegrasi ke laporan keuangan. Lalu ada tampilan sistem yang mudah dipahami, ruang lingkup yang akan diperluas lagi, lalu akan menjalin kerjasama dengan KPP atau Dirjen Pajak. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.